Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus pastikan masa depan Cristiano Ronaldo aman. Setelah tersingkir dari ajang Liga Champions, beredar isu yang mengatakan kalau Juventus bakal melepas Cristiano Ronaldo. Rumor tersebut dengan tegas ditampik oleh sang direktur klub, Fabio Paratici. Fabio Paratici angkat bicara untuk meredam situasi tersebut. Pria yang dulunya menjadi tangan kanan Giuseppe Marotta dalam proses perekrutan pemain tersebut, menegaskan kalau masa depan Ronaldo di Juventus aman. Pertukaran Paulo Dybala dengan Antoine Griezmann mungkinkah terjadi? Dua klub raksasa Eropa, Juventus dan Barcelona, dikabarkan akan melakukan transaksi pertukaran pemain lagi. Kali ini melibatkan Dybala dan Griezmann. Kontrak Dybala yang sekarang hanya berlaku sampai tahun 2022, sehingga musim panas ini akan jadi kali terakhir Juventus bisa mendapatkan keuntungan dari kepergiannya. Corriere dello Sport mengabarkan kalau Juventus ingin menukarnya dengan Griezmann. Performa Griezmann sendiri tidak begitu baik semenjak didatangkan pada tahun 2019 lalu. Namun bukan berarti Griezmann pemain yang buruk. Ia bersinar selama 5 musim memperkuat Atletico Madrid. Terpuruk di Liga Inggris, Liverpool tetap tenang. Di Liga Inggris, Liverpool dalam periode negatif utamanya di laga kandang. Sudah 8 pertandingan si merah tak menang. Pemain Liverpool, Xherdan Shaqiri, sadar timnya sedang menjadi buah bibir. Dia juga sadar bahwa tekanan di Liverpool juga lebih besar dengan sejarah panjang klub asal Merseyside itu. Liverpool akan mencoba untuk bangkit pada saat melawat ke kandang Wolverhampton Wanderers tengah pekan nanti. Bentrok Huesca, Barcelona kembali diperkuat Ronald Araujo. Barcelona akan menghadapi Huesca dalam lanjutan La Liga 2020-2021. Skuad Blaugrana kemungkinan kembali diperkuat Ronald Araujo. Menurut laporan di Spanyol, Ronald Araujo sudah kembali berlatih dan siap diturunkan di laga tersebut. Namun, belum bisa dipastikan apakah sang pemain bakal tampil sebagai starter atau pemain pengganti. Marca menyebutkan bahwa kembalinya Ronald Araujo membuat Koeman sedikit lega. Pasalnya, Gerard Pique belum dapat dipastikan bisa bermain pada laga kontra Huesca. Menang tipis atas Southampton, Brighton jauhi zona degradasi. Brighton and Hove Albion meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1 saat bertamu ke markas Southampton. Brighton mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-16 lewat Lewis Dunk. Rose with the kick. Decent delivery, there's the header, there's the goal. Lewis stuck the skip. Southampton menyamakan kedudukan di menit ke-27 lewat aksi Che Adams. In the header, it drops to Adams. It's 1-1. Brighton mengunci kemenangan berkat gol Leandro Trossard di menit ke-56. Into Welbeck, into Trossard, must score, does score. Albion. Dengan hasil ini, Brighton menjauh dari zona degradasi karena kini mereka menempati posisi ke-16 dengan 29 poin, sementara Southampton berada di peringkat ke-14 dengan raihan 33 poin. Arsenal versus Tottenham, The Gunners menang 2-1. Duel Arsenal versus Tottenham dilangsungkan di Stadion Emirates. Spurs mampu mencuri gol terlebih dahulu lewat Eric Lamela di menit ke-33. Lamela, oh! What a Setelah tertinggal, The Gunners bertubi-tubi menyerang Spurs. Sampai akhirnya Martin Odegaard berhasil menciptakan gol penyama Arsenal di menit-menit sebelum jeda. Squared in, Odegaard first time! Takes a deflection. Kemenangan Arsenal ditentukan oleh Alexander Lacazette dengan gol penaltinya di menit ke-64. Pivotal, Lacazette scores comfortably. Tottenham menyudahi permainan dengan 10 orang setelah Lamela diusir dari lapangan. Meski memenangi pertandingan, Arsenal tak bergeming di peringkat ke-10 klasemen Liga Inggris usai mengumpulkan 41 poin hasil 28 kali bertanding. Begitupun dengan Tottenham yang terpaku di posisi ke-7 dengan 45 poin.
Leicester versus Sheffield, The Foxes pesta gol 5-0. The Foxes menjamu Sheffield United di King Power Stadium dalam lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah berpesta 5 gol di pertandingan ini. Gol-gol dari The Foxes dicetak oleh Kelechi Iheanacho di menit ke-39. Leicester get into a crossing position and a scoring 1-2. And Ayoze Perez di menit ke-64. Though gets it 25 yards out. He shoots and buries it. And with that, Gol kedua Iheanacho di menit ke-69. Vardy into Iheanacho. And Iheanacho has scored. Hat-trick Iheanacho di menit ke-78. Comfortable. There's a shooting chance and a fourth goal. Dan gol bunuh diri Ethan Ampadu di menit ke-80. And it's knocked in. It's going to be an own goal. Ethan Ampadu. Hasil ini tak mengubah posisi Leicester di peringkat ketiga dengan mengumpulkan 56 angka. Sementara bagi Sheffield, mereka semakin terbenam di dasar klasemen. Sheffield berada di peringkat ke-20 dengan 14 poin. MU versus West Ham, gol bunuh diri menangkan setan merah. Manchester United versus West Ham United tersaji di Old Trafford. MU berkali-kali gagal menyelesaikan peluang. Begitu juga dengan West Ham United. Namun MU lebih beruntung karena mereka bisa mencetak skor lewat bunuh diri dari Craig Dawson di menit ke-53. Fernandes takes towards the near post. In it goes! Manchester United. Hasil itu membuat Manchester United sementara duduk di peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 57 poin. West Ham berada di peringkat kelima dengan 48 poin. Hasil La Liga Jornada ke-27 hari ini. Celta Vigo bermain imbang 0-0 dengan Bilbao. Granada menang 1-0 atas Real Sociedad. Eibar kalah 1-3 atas Villarreal. Lacazette dan Jose Mourinho sepakat Arsenal dapat penalti gaib. Penyerang Arsenal Alexander Lacazette dan pelatih Tottenham Hotspur Jose Mourinho sepakat mengenai penalti gaib yang didapat The Gunners pada laga Derby London Utara. Sebab di tayangan ulang terlihat pelanggaran tercipta saat bola berada di luar kendali Lacazette. Hal ini pun diakui bintang asal Prancis tersebut yang menyebut timnya beruntung mendapat hadiah penalti. Keberuntungan Arsenal usai mendapat penalti gaib ini pun membuat Jose Mourinho berang dan menyalahkan kepemimpinan wasit Mikel Oliver yang memimpin Derby London Utara. Inter Milan susah payah kalahkan Torino. Inter Milan meraih 3 angka di markas Torino usai menang 2-1 pada Giornata ke-27 Liga Italia Minggu 14 Maret. La Beneamata mendapatkan hadiah penalti di menit ke-61. Wasit menunjuk titik putih usai Lautaro Martinez dilanggar oleh Armando Izzo. Romelu Lukaku sebagai eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. Lukaku coolly done. Torino menyamakan skor di menit ke-70 melalui Antonio Sanabria. Goes the corner into a really threatening area. Huge scramble ensues. Inter kembali unggul di menit ke-85 lewat gol Lautaro Martinez. The ball is delivered in towards Lautaro Martinez. Dengan hasil ini Inter kokoh di puncak dengan koleksi 65 poin, sementara Torino berada di posisi ke-18 dengan 20 poin. Parma versus Roma, Serigala Ibu Kota takluk 0-3. AS Roma tumbang saat bertandang ke markas tim papan bawah Parma di laga Giornata ke-27 Liga Italia. Serigala Ibu Kota itu takluk 0-2. Parma membuka keunggulan di menit ke-9 lewat gol Valentin Mihala. An opportunity here in the box is waiting. Mihala! Parma mendapatkan hadiah penalti di menit ke-55 setelah tusukan Graziano Pelle dihentikan oleh Rogers Ibanez. Hernani yang maju sebagai eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Hasil ini membuat Roma menempati posisi ke-6 dengan 50 poin, sedangkan Parma menempati posisi ke-19 dengan 19 poin. Cagliari versus Juventus, Ronaldo hat-trick, Nyonya Tua menang 3-1. Juventus bertamu ke kandang Cagliari dalam lanjutan Liga Italia Minggu 14 Maret. Si Nyonya Tua menang dengan skor 3-1. Pada babak pertama, Ronaldo berhasil mencetak hat-trick di menit ke-10.
Ronaldo! And Di menit ke-25 them last November and blasts it for two dan menit ke-32. ahead of him. And Chiesa to Ronaldo. And Ronaldo! Sementara Cagliari hanya bisa membalas dengan mencetak 1 gol melalui Giovanni Simeone di menit ke-61. That's a good ball in behind and Simeone's unguarded. Dengan kemenangan ini Juventus tetap berada di posisi ketiga dengan 55 poin. Sementara Cagliari berada di posisi ke-17 dengan 22 poin. Milan versus Napoli, Rossoneri terkapar 0-1 di San Siro. AC Milan takluk 0-1 saat menghadapi Napoli di San Siro pada Giornata ke-27 Liga Italia. Gol kemenangan Il Partenope lahir dari sepakan Matteo Politano di menit ke-49. Zielinski. That's a lovely pass from Zielinski for Politano! Kekalahan atas Napoli ini membuat Milan berada di peringkat kedua dengan 56 angka, sementara bagi Napoli, tambahan 3 angka membawa mereka naik ke peringkat kelima dengan 50 poin. Hasil Liga Italia Giornata ke-27. Genoa imbang 1-1 lawan Udinese, Bologna menang 3-1 atas Sampdoria. Sampai Giornata ke-27 ini, daftar pemuncak top skor dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan 23 gol, diikuti oleh Lukaku dengan 19 gol, dan Luis Muriel dengan 16 gol. Hat-trick sempurna Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo menembus kekecewaan di Liga Champions dengan tampil beringas kontra Cagliari di Liga Italia. Laga baru berjalan 32 menit. Ronaldo sudah mampu membukukan hat-trick. Mantapnya lagi hat-trick yang dicetaknya sempurna dengan kepala, kaki kanan, dan kaki kiri. Opta mencatat Cristiano Ronaldo mencetak hat-trick sempurna buat Juventus setelah yang terakhir kali melakukannya adalah David Trezeguet. Trezeguet melakukannya di tahun 2007 kontra Livorno. Bahkan hat-trick Ronaldo itu menjadi hat-trick tercepat kedua dalam karirnya. Yang pertama, kala masih berseragam Real Madrid di tahun 2015. Ronaldo bikin 3 gol dalam waktu 20 menit kala menghadapi Espanyol. Imbang lawan Eintracht Frankfurt, RB Leipzig gagal rapatkan jarak dengan Bayern Munich. RB Leipzig hanya bermain imbang 1-1 ketika menjamu Eintracht Frankfurt di pertandingan pekan ke-25 di Red Bull Arena Leipzig Minggu 14 Maret. RB Leipzig membuka keunggulan di babak kedua, tepatnya di menit ke-46 lewat gol Emil Forsberg. Cutting in from the left, parried by Trapp, but only as far as any. Frankfurt menyamakan skor di menit ke-61 lewat gol Daichi Kamada. On 61 minutes, a neat passing sequence ended with a goal from Daichi. Tambahan 1 angka ini membuat Leipzig berada di posisi kedua dengan 54 poin, sedangkan Frankfurt berada di posisi keempat dengan 44 poin. Duo Jepang bawa Arminia Bielefeld tumbangkan Leverkusen. Arminia Bielefeld menang tandang 2-1 atas tuan rumah Bayer Leverkusen di Bay Arena Minggu malam tadi. Arminia unggul 2 gol terlebih dahulu lewat duo Jepang Ritsu Doan di menit ke-17 dan Masaya Akugawa di menit ke-57. His maiden goal in the Bundesliga. Leverkusen hanya bisa membalas dengan 1 gol melalui Patrick Schick di menit ke-85. Hasil ini membuat Leverkusen menempati posisi ke-6 dengan 40 poin, sedangkan Arminia berada di posisi ke-15 dengan 22 poin. Di pertandingan lain, Stuttgart menang 2-0 atas Hoffenheim. PSG versus Nantes, Les Parisiens babak belur di Parc des Princes. Paris Saint-Germain gagal menggusur Lille dari puncak klasemen Liga Prancis setelah menelan kekalahan atas FC Nantes di Parc des Princes Senin 15 Maret dengan skor 1-2. PSG sejatinya mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-42 lewat gol Julian Draxler. Mbappe with Di Maria. Oh, looking for it back. Draxler. Namun Nantes berhasil membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol melalui Randal Kolo di menit ke-59. Oh, he's given it away cheaply there. Mbappe with Colomwani. Colomwani.
Dan Moses Simon di menit ke-71. Colomwani again. Colomwani with the square ball for Moses Simon. Dengan hasil ini PSG menempati posisi kedua dengan 60 poin, sementara Nantes berada di posisi ke-18 dengan 27 poin. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!